Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita bicara mengenai risiko Pak hari ini. Ya. Satu pertanyaan yang mungkin terdengar simpel, tapi mungkin ada banyak teman-teman di luar yang bisa terwakili, yaitu apakah risiko itu bisa menjadi candu dan apakah itu baik atau buruk? Ada orang-orang yang memang menyukai resiko. Jadi dia bergelantungan di bukit tanpa tali loh. Ya. Ada, memang mereka mendaki tanpa tali. Mereka memang menyukai elemen resiko. Tetapi ada orang yang bilang lebih baik di rumah nonton TV, makan kentang goreng, ya toh? Sambil teriak kadang-kadang gitu, karena anak yang kecil nggak mau makan, gitu. Oke? Resiko. Tetapi yang saya mau tanyakan ke rekan-rekan kita yang sekarang di sini dan yang saya khawatirkan setelah program kita selesai akan kembali ke cara-cara hidup biasa. Tidak menjadi pribadi yang lebih berani, yang lebih ikhlas menjadikan Tuhan sebagai pemimpin. Itu yang saya khawatirkan. Sehingga pertanyaan saya kembali kepada Anda adalah, apa yang akan Anda lakukan jika Anda lebih berani? Perhatikan. Kalau Anda lebih berani, Anda tidak mungkin melakukan yang Anda lakukan sekarang. Perhatikan. Anda tidak akan menerima pangkat hanya itu. Tidak menerima gaji hanya itu. Tidak menerima perlakuan seperti itu. Anda akan mencoba hal-hal yang lebih besar. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita tertarik kepada keberhasilan? Kalau kita masih berkutat pada resiko, ini loh. Kalau kita itu ada jembatan di sini ya. Kawat saja begitu. Lalu di sini ada suster yang harusnya merawat bayi kita. Bayi kita merangkak. Jalan menuju ke jembatan yang hanya tali ini, kita berdiri di sini. Ini ibunya, ini ayahnya. Yang lebih cepat larinya menyeberangi jembatan ini, siapa? Ibunya. Kenapa? Lebih sayang anak. Bukan, belum tentu. Naluri keibuannya sebagai pelindungnya. Lihat. Tidak berarti ayahnya tidak juga teriak-teriak. Iya toh? Ini yang saya mau sampaikan. Bahwa orang itu kadang-kadang dibuat harus menyelamatkan diri. Kadang-kadang orang dibuat tidak suka keadaan di sini. Tetapi sebetulnya bagi orang yang berpikir. Tidak perlu ancaman ini dan ini. Karena tertarik untuk hidup baik. Masa untuk hidup baik harus ditakut-takuti dengan kurang uang? Dihina oleh atasan tidak jujur yang semena-mena. Coba, kalau kita berpikiran baik, kehidupan ini adalah untuk mencapai hak yang baik. Maka ikhlaslah berlaku baik. Jangan biarkan penciptaan Anda direndahkan oleh orang lain. Kita berhak bagi kemuliaan, maka jangan lagi takut resiko. Lebih tertariklah kepada janji keberhasilan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Sebetulnya kalau orang sudah dengar itu tidak terdorong keterlaluan Pak. Tapi saya mau ngeyel Pak. Silakan. Boleh Pak ya? Oke. Silakan. Saya mau ngeyel, saya mau nanya begini Pak. Sebetulnya kalau begitu resiko itu bisa nggak sih dihindari sehingga tidak ada gitu sama sekali Pak? Tidak bisa. Oh, begitu ya? Tidak bisa. Sebetulnya kalau kita mau melihat kehidupan ini lebih spiritual, yang namanya resiko itu diberikan kepada orang yang harus memperbaiki diri. Sekarang saya tanya, sahabat Indonesia yang super, yang ada di studio dan yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Semua yang Anda takuti selama ini, apakah sudah terjadi? Belum. Kalau ada ramalan nasib Anda, sampai nanti Anda, sekarang saya tanya dulu, Anda umur berapa sekarang? 25. Kalau sudah ada ramalan sampai umur 50-an, Anda harus senang. Berarti ramalan mengenai kiamat batal. Karena dia akan hidup lebih panjang dari itu. Iya toh? So, kalau begitu, kalau kita tahu bahwa ada resiko, dan resiko itu hanya datang kepada yang
harus memperbaiki diri, berarti kalau begitu jangan sampai pantas diberi masalah. Orang yang cepat angkat tangan. Ada orang bicara, oh saya, gitu, bercanda. Coba, kalau ada orang marah. Tadi ada orang yang ganggu istri saya, mana dia? Terus dia bilang, oh saya, coba. Oke? Jadi banyak orang yang perilakunya mengundang masalah bagi dirinya. Nah, sahabat Indonesia yang super. Ini kesimpulannya. Iya, Pak. Kesimpulannya begini. Bagaimana kalau kita tidak mengequate ekuator, tempat matahari itu berputar? Bagaimana kalau kita tidak mengequate, melingkarkan kehidupan kita itu di seputar rasa takut kita? Bagaimana kalau kita sekarang membangun kehidupan di seputar keberanian kita? Keberanian kita untuk berdagang, keberanian kita untuk melayani dengan santun, keberanian kita untuk membayar, ya, hutang kita untuk menerima yang pantas. Bagaimana kalau kita berfokus pada keberanian kita? Dan menyerahkan yang kita takuti itu kepada yang maha melindungi kita. Tuhan itu ada untuk satu tujuan. Dan tujuannya adalah kemuliaan kita. Berfokuslah pada yang Anda berani lakukan. Serahkan kepada Tuhan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Jadikanlah pribadi Anda pribadi yang lebih mudah disukai orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah pembicaraan kita pada malam hari ini. Setiap episode selalu menjadi spesial. Dan bahkan buat saya sendiri kadang ada kata-kata dari beliau yang saya tidak merasakan itu mudah untuk dilakukan. Tapi saya mengajak Anda yang menonton kita sekarang, mari kita coba. Mari kita coba, minimal itu. Terima kasih, saya Uli Herdinansyah. Sampai jumpa lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario.